Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Ibu Rahayu Puspa Utami Rahman, selaku dosen pengampu mata kuliah psikoanalisa dan behaviorisme, tak lupa teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul untuk menyaksikan mini webinar ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas PS21C. Dalam diskusi materi ini, kelompok kami akan membahas teori belajar menurut Edward Lee Thorndike. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Fatmawati, ada Giri Loviansyah, ada Jacqueline Darsono Sidebang. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi. Saya persilakan untuk Kak Fatma untuk membacakan materi yang pertama. Sebelum mengenal apa itu teori Thorndike, siapa sih Thorndike atau Edward Lee Thorndike itu? Edward Lee Thorndike lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 dan meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikolog terkemuka yang di Amerika Serikat yang menghabiskan di hampir seluruh karirnya di Teacher College, Columbia University. Dia adalah seorang psikolog berpengaruh yang sering disebut sebagai pendiri psikologi pendidikan modern. Dia mungkin paling terkenal karena eksperimen kotak teka-tekinya yang terkenal dengan kucing yang mengarah pada pengembangan hukum efeknya. Dia juga terkenal dengan hukum efek sebagai bapak psikologi pendidikan modern dan teori belajar coba-cobanya, serta penelitian hewan. Pada teori ini terdapat konsep sebelum dan sesudah tahun 1930. Pada sebelum, teori Thorndike mencakup sejumlah ide yang kurang penting ketimbang hukum kesiapan, efek, dan latihan. Konsep sekunder ini antara lain multiple response. Hukum ini menyatakan bahwa setiap individu akan mengalami proses trial and error dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Ketika respon yang pertama gagal dilakukan, maka akan mencoba respon yang lain sampai menemukan respon yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Contohnya yaitu ketika mengerjakan soal matematika, cara yang pertama dia tidak menemukan jawaban, kemudian dia mencari cara yang lain sampai dia menemukan jawaban yang benar. Berikutnya yaitu set or attitude. Disposisi, prapenyesuaian, atau set atau attitude merupakan pengakuan akan pentingnya apa yang dibawa pembelajar dalam situasi belajar. Jadi, hukum ini menjelaskan bahwa perilaku belajar seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus dengan respon saja, tetapi juga ditentukan keadaan yang ada dalam diri individu baik kognitif, emosi, sosial, maupun psikomotornya. Dalam hukum ini jelaskan bahwa belajar adalah proses terbentuknya antara stimulus dan respons dan dipengaruhi oleh keadaan dalam diri individu yaitu kognitif, warisan kultural atau genetik atau keadaan temporer seperti deprivasi, keletihan, dan kondisi emosional. Contoh, ketika seorang anak melakukan proses belajar, informasi yang dia terima akan diterima jika kondisi dia baik, sedangkan tidak akan diterima jika kondisi dia sedang sakit. Berikutnya yaitu prepotency of element. Prepotency of element adalah apa yang oleh Thorndike namakan aktivitas parsial dari suatu situasi. Ini mengacu pada fakta bahwa hanya beberapa elemen dari situasi yang akan mengatur perilaku. Dengan gagasan prepotensi elemen ini, Thorndike mengakui kompleksitas lingkungan dan menyimpulkan bahwa kita merespon secara selektif terhadap aspek-aspek lingkungan. Dengan kata lain, setiap individu melakukan proses belajar akan merespons selektif terhadap aspek-aspek lingkungan. Cara merespon terhadap stimuli akan bergantung pada apa yang diperhatikan dan respon apa yang diberikan untuk sesuatu hal yang diperhatikannya. Contoh, di dalam kelas, guru sedang memberikan penjelasan tentang lingkaran. Siswa yang memperhatikan tidak akan peduli dengan keadaan di luar kelas
dan akan memberikan respon dari stimulus. Penjelasan tentang lingkaran yang ada. Respon by analogy or similarity. Menurut Thorndike, respon by analogy or similarity yaitu kita meresponnya dengan cara seperti ketika kita merespon situasi yang terkait atau mirip yang pernah kita jumpai. Jumlah transfer of training antara situasi yang kita kenal dan yang tak kita kenal ditentukan dengan jumlah elemen yang sama di dalam kedua situasi itu. Makin banyak unsur yang sama, maka transfer akan makin mudah. Inilah yang dinamakan identical element theory transfer of training. Contohnya, ketika di SD kita mendapat pengetahuan kalau bumi itu berbentuk bulat. Namun, pada saat SMA, kita mendapatkan pengetahuan kalau bumi itu berbentuk oval, yang tepat antara kedua ujungnya. Sehingga, informasi yang dulu dia terima, kemudian akan berubah menjadi informasi yang baru saja dia terima. Associative shifting atau pergeseran asosiatif terkait erat dengan teori Thorndike tentang elemen identik dalam training transfer. Prosedur untuk menunjukkan pergeseran asosiatif dimulai dengan koneksi antara satu situasi tertentu dan satu respon tertentu. Kemudian, seseorang secara bertahap mengambil elemen-elemen stimulus yang merupakan bagian dari situasi awal dan menambahkan elemen stimulus yang bukan bagian dari stimulus awal. Asosiasi bergeser dari stimulus ke stimulus yang lain karena prosedur itu memberi cukup elemen dari situasi sebelumnya untuk menjamin munculnya respon yang sama terhadap stimulus yang baru. Contoh, saat kita diberi dua kado atau reward yang sama dengan isi yang berbeda. Kotak kecil pertama berisikan parfum, kotak besar kedua berisikan hal yang tidak kita sukai. Seseorang sering memberikan hal itu berulang-ulang. Suatu saat akan diberikan lagi dengan isi yang sama. Kita akan mengabaikan kotak yang kedua karena kebiasaan kita. Kotak yang kedua isinya selalu sama dan tidak kita sukai. Konsep selanjutnya yaitu setelah atau revisi 1930, Law of Exercise, Law of Use yang menyatakan bahwa kaitan antara SR atau stimulus respon akan diperkuat dengan mengulang-ulang latihan atau use. Ternyata tidak tepat, begitu juga dengan tidak menggunakan disus. Belum tentu akan berarti lemahnya kaitan SR. Latihan memang akan meningkatkan kemampuan, namun akan lebih terbantu kalau organisme tahu hasil latihan. Revisinya yaitu latihan yang benar adalah penggunaan yang benar dan memperoleh reward. Belongingness adalah prinsip penambahan baru. Thorndike tidak setuju dengan proximitas. Dua hal yang berdekatan belum tentu diingat dengan lebih baik. Hal yang diingat adalah yang mempunyai kaitan makna bersama. Spread of effect. Akibat yang menyenangkan tidak saja memperkuat respons, namun juga memperkuat hal-hal lainnya yang ada pada saat respon itu dilakukan. Untuk materi selanjutnya yaitu dua cara implementasi pembelajaran. Pertama, pembelajaran dengan cara trial dan error. Thorndike percaya bahwa pembelajaran sering terjadi melalui rangkaian eksperimen trial and error. Thorndike mulai mempelajari dengan serangkaian eksperimen yang dilakukannya terhadap hewan. Ada 4 tahapan proses perkembangan dalam teori Thorndike, yaitu pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan atau law of readiness. Menurut hukum ini, hubungan antara stimulus dan respons akan mudah terbentuk manakala ada kesiapan dari diri individu. Implikasi dari hukum ini adalah keberhasilan belajar seseorang sangat tergantung dari ada tidaknya kesiapan. Kedua, hukum latihan. Hukum latihan atau law of exercise. Hukum ini menjelaskan kemungkinan kuat dan lemahnya hubungan stimulus dan respon. Hubungan atau koneksi antara kondisi dengan tindakan akan menjadi lebih kuat karena adanya latihan atau law of use. Dan koneksi-koneksi itu akan menjadi lemah karena latihan tidak dilanjutkan atau dihentikan atau law of disus. Hukum ini menunjukkan bahwa hubungan stimulus dan respons akan semakin kuat manakala terus-menerus dilatih atau diulang. Sebaliknya, hubungan stimulus-respons akan semakin lemah manakala tidak pernah diulang. Maka akan semakin dikuasailah pelajaran tersebut. Ketiga, hukum efek atau law of effect.
Hukum ini menunjukkan pada kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respons tergantung pada akibat yang ditimbulkannya. Apabila respons yang diberikan seseorang mendatangkan kesenangan, maka respon tersebut akan dipertahankan atau diulang. Sebaliknya, apabila respon yang diberikan mendatangkan atau diikuti oleh akibat yang tidak mengenakan, maka respon tersebut akan dihentikan dan tidak akan diulangi lagi. Keempat, hukum sikap atau law of attitude, yaitu hubungan stimulus respon yang cenderung diperkuat apabila akibatnya menyenangkan, dan sebaliknya cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Koneksi antara kesan panca indera dengan kecenderungan bertindak dapat menguat dan melemah tergantung pada buah hasil perbuatan yang pernah dilakukan. Untuk materi cara implementasi pembelajaran selanjutnya atau yang kedua, yaitu akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya atau Kak Giri. Dipersilahkan dan terima kasih. Terima kasih kepada Kak Fatma yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep setelah tahun 1930 atau konsep yang sudah direvisi. Yang tadi Kak Fatma jelaskan adalah konsep yang sebelum direvisi gitu ya. Di sini revisi yang pertama ada law of exercise gitu ya, di mana menyatakan bahwa kaitan antara stimulus respon itu akan diperkuat dengan mengulang-ulang latihan gitu ya. Ternyata hal tersebut itu tidak benar gitu. Nah, Thorndike itu menemukan sebuah materi baru atau telah merevisi teorinya tersebut gitu ya, bahwa latihan yang benar adalah penggunaan yang benar dan memperoleh reward. Jadi kalau kita ingin segala sesuatu itu lebih awet, lebih masuk ke dalam otak kita gitu ya, kita itu harus menargetkan sesuatu dan kita harus mencapai sesuatu gitu ya. Jadi kalau kayak misalkan kita itu belajar gitu ya, terus kita itu menargetkan ingin mendapat ranking 1 gitu. Nah itu rewardnya itu apa gitu ya. Nah misalkan kalau orang tua itu kan memberikan rewardnya itu kayak memberikan tas baru, sepatu baru, atau sesuatu gitu yang lebih yang bermanfaat gitu ya, atau disebut reward, intinya reward gitu, penghargaan gitu. Terus di sini ada law of impact gitu ya. Law of impact itu kan menyenangkan akan memperkuat respon, sementara akibat yang tidak menyenangkan belum tentu akan menyebabkan lemahnya respon gitu ya. Terus nah di sini tuh revisian Thorndike ini mengenai materi ini itu hadiah akan jadi revisian itu hadiah akan meningkatkan kuatnya koneksi gitu ya antara stimulus respon dengan hukuman tidak sedangkan hukuman itu tidak akan berpengaruh gitu terhadap stimulus responnya gitu. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu itu kita tuh harus mendapatkan reward gitu ya, bukan malah mendapatkan hukuman. Jadi misalkan kalau anak kita itu gagal gitu ya dalam mencapai sesuatu gitu, misalkan tidak juara kelas di kelasnya gitu ya, orang tua itu akan menghukumnya. Nah hal tersebut itu tidak akan bermanfaat. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita memberikan reward gitu terhadap anak tersebut gitu, misalkan kalau si A kalau kamu misalnya ranking 1 itu di kelas, kamu akan ibu atau akan ayah kasih sepeda baru atau motor baru. Nah itu akan memperkuat atau meningkatkan koneksi antara stimulus respon gitu ya. Implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran menurut teorinya Thorndike gitu ya. Nah, teori behavioristik ini jika dikaitkan dengan pembelajaran yaitu bisa diimplementasikan dengan cara inquiry gitu ya. Terus langkah-langkahnya gimana gitu ya? Langkah-langkahnya itu ada ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap penilaian. Nah, di tahap persiapan itu bagaimana? Tahap persiapan ini kita itu harus mempersiapkan segala sesuatu gitu ya. Misalkan kalau kita mau ulangan gitu ya, kita harus belajar. Nah, itu merupakan tahap persiapannya. Terus bagaimana tahap pelaksanaannya gitu ya. Nah, kita mengimplementasikan atau menerapkan hal yang telah kita dapatkan dari pembelajaran kita sebelumnya atau persiapan kita sebelumnya gitu ya. Terus nah di sini ada tahap penilaian. Nah, setelah kita mendapatkan hasil gitu ya, hasil dari ulangan kita tersebut misalkan gitu. Misalkan hasil ulangan nilai kita itu 80. Nah, kita terus harus bisa menilai, oh kurang saya di mana atau saya di mana. Nah, itu adalah suatu alasan di mana manusia itu menurut teori Thorndike itu trial and error, di mana mencoba dan gagal. Jadi teori ini bermanfaat untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran manusia agar bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, selanjutnya ada prinsip teori belajar Thorndike. Ini prinsip
Thorndike ini dibagi menjadi dua. Yang pertama selecting and connecting, yang kedua incremental learning gitu ya. Nah, kalau selecting and connecting ini atau memilih dan menghubungkan itu, di mana organisme akan memilih-milih dari berbagai kemungkinan respon yang dapat diberikan terhadap sistem stimulus gitu ya. Contohnya itu kayak Thorndike itu kan telah melakukan penelitian terhadap beberapa binatang kayak tikus, burung, anjing dan kucing. Nah, di sini saya akan mengambil hasil analisis dari Thorndike yang kucing, di mana kucing dimasukkan ke dalam sebuah kandang gitu ya, untuk mencari tahu gitu bagaimana respon yang akan ditimbulkan oleh kucing tersebut jika dimasukkan ke kandang gitu. Nah, di hari pertama kucing itu meronta-ronta ingin keluar gitu ya, sambil mencakar-cakar kandangnya, namun tidak berhasil. Di hari kedua kucing masih meronta-ronta dan mencakar-cakar kandangnya, lalu menggapai benda yang ada di depan atau di luar kandang tersebut. Nah, hari ketiga si kucing itu tidak sengaja menginjak suatu pedal gitu ya, dimana pedal ini terhubung untuk membukakan pintu kandangnya tersebut sehingga kucing bisa keluar. Nah, di hari-hari berikutnya karena si kucing sudah tahu bahwa pedal tersebut adalah untuk membuka pintunya, si kucing itu langsung menginjak pedal tersebut dan keluar gitu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa belajar itu mempelajari sesuatu gitu ya dengan cara pelan-pelan gitu. Jadi belajar itu tidak langsung bisa, tetapi dari awal yang tidak tahu menjadi tahu, dari bisa menjadi bisa, dari tidak bisa menjadi bisa gitu ya. Nah, selanjutnya ada incremental learning. Jadi belajar terjadi sedikit demi sedikit. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi gitu ya, berbeda dengan pendapat aliran Gestalt gitu, yang mana menyatakan bahwa belajar terjadi dengan segera karena adanya pemahaman mendalam yang datang secara tiba-tiba. Jadi Gestalt itu kan berpendapat bahwa kalau kita belajar itu kita akan tiba-tiba menjadi pintar gitu, padahal itu nggak benar gitu menurut Thorndike ini. Jadi belajar itu harus pelan-pelan gitu kan. Jadi ilmu itu akan masuk sedikit demi sedikit gitu ya, nggak serta-merta langsung masuk gitu semuanya. Selanjutnya ada kelemahan teori Thorndike. Nah, kelemahan teori Thorndike itu apa sih gitu ya? Ternyata teori Thorndike juga memiliki kelemahan gitu ya. Pertama itu belajar menurut teori ini bersifat mekanisme gitu ya, dimana manusia itu dipandang sebagai mekanimus atau otomatis belaka ya, yang disamakan dengan hewan. Meskipun banyak tingkah laku manusia yang otomatis gitu ya, tapi tidak selalu bahwa tingkah laku manusia itu dapat dipengaruhi secara trial and error atau coba dan gagal gitu. Tidak berlaku mutlak bagi manusia itu hal ini gitu. Terus yang kedua, bersifat belajar teacher center gitu. Nah, bersifat belajar teacher center yang dimaksud ini, jadi manusia itu tidak akan berkembang, jadi hanya mengandalkan seorang guru atau tutornya untuk menjadi pusat pembelajaran dia gitu. Jadi si organisme atau makhluk ini atau orang ini tidak akan berkembang gitu dengan berkembang dengan sendirinya gitu, tidak akan belajar otodidak. Jadi dia itu hanya mengandalkan dari tutornya gitu. Terus anak didik yang pasif dan teori ini terlalu menggunakan materi gitu ya. Nah, terlalu menggunakan materi yang dimaksud adalah jadi teori ini hanya menggunakan materi-materi atau hanya berdasarkan hal-hal yang terjadi gitu, tidak membuka luas jendela luar gitu. Baik, materi selanjutnya tentang analisis film yang akan disampaikan oleh Kak Jacqueline. Kak Jacqueline, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih buat Kak Giri buat kesempatannya. Nah, kali ini teman-teman saya akan menganalisis studi kasus dalam film The Karate Kids. Nah, sebelumnya mari kita saksikan video trailer berikut ini. I feel like we're on a quest to start a new life. Go ahead. Skim, what's your name in Chinese? Dude, from Detroit. Welcome to Beijing.
Wanna do something? I just want to go home. This is home. You're just a maintenance man. The only way to stop them is to face them. I will teach you real kung fu. Hand up your jacket. Take it down. Put it on. Take it off. I already did. Jacket off. Kung fu lives in how we put on the jacket. Be strong. Take off the jacket. And lives in how we treat people. Everything is kung fu. Check it out! Connect to the energy around you. I get it. You're Yoda and I'm like a Jedi. Oh my god. Your focus needs more focus. Don't want to be scared anymore. Life will knock us down, but we can choose to get back up. Remember, always strong. That's nasty. Ya, itu tadi video trailer dari film The Karate Kids. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membaca sinopsis film ini. Nah, film yang dirilis tahun 2010 ini menceritakan kisah The Parker yang ingin belajar kungfu. Kisah bermula saat The Parker ini mengikuti ibunya, Sherry Parker, yang pindah tugas dari Detroit, Amerika Serikat ke Beijing, China. Dia masuk sekolah baru di sana sebagai siswa baru. Tentu ada yang suka dan juga ada yang tidak suka. Siswa lain yang tidak suka pada The Parker adalah atlet karate di sekolahnya. Hal itu membuat The Parker ini sering menjadi bulan-bulanan siswa ahli karate itu. Hingga kemudian suatu saat ya di taman, Dre ini melihat Mei sedang bermain biola. Nah, Dre ini langsung jatuh hati kepada Mei. Mereka sempat berkomunikasi sesaat dan Mei menanggapinya. Namun, tiba-tiba Cheng, anak laki-laki yang nakal, mengganggu mereka berdua. Lalu Cheng memukul Dre dan memperingatinya untuk tidak bertemu lagi dengan Mei. Perseteruan Dre dan Cheng ini berlanjut saat mereka berada di satu sekolah. Dre dikejar Cheng dan teman-temannya dan kemudian dikeroyok. Beruntung datang, yaitu Mr. Han, seorang ahli kungfu yang menghentikan aksi pengeroyokan tersebut. Nah, setelah itu, Mr. Han mengobati luka Dre dengan cara pengobatan tradisional. Dre mengetahui bahwa Mr. Han ternyata jago bela diri. Dan Dre meminta Mr. Han untuk mengajarinya bela diri. Setidaknya untuk bisa menjaga diri Dre sendiri. Nah, dalam sebuah kesempatan, Dre dan siswa yang sering mengganggunya terlibat perselisihan. Nah, kedua gurunya juga terlibat percekcokan juga. Nah, agar keadaan bisa kondusif dan masalah cepat selesai,
mereka akan bertanding di sebuah kejuaraan dan menunjukkan siapa yang terbaik. Nah, berikutnya adalah kita akan ngebahas tentang analisis film The Karate Kid berdasarkan dari teori Thorndike ini. Yang pertama ada selection and connecting. Nah, Dre berlatih kungfu dengan Mr. Han. Nah, dalam video terlihat menggunakan dari hal dasar proses belajar dari Thorndike, yaitu belajar kungfu dengan proses pemilihan dan pengaitan atau selection and connecting. Nah, Mr. Han ini memilih dan mengkaitkan selecting and connecting ini beberapa kebiasaan buruk dari si Dre dan menyuruh Dre ini untuk mengulang kebiasaan yang dia lakukan itu. Nah, sehingga si Dre ini bisa belajar teknik dasar dari pertahanan kungfu. Nah, jadi selection and connecting ini di mana bahwa seseorang itu mengulang-ulang kebiasaan buruknya agar orang itu dapat belajar gitu, agar orang itu dapat belajar dari kebiasaan yang sebelumnya sehingga dia dapat menemukan sesuatu yang baru gitu dari pembelajaran yang dia pelajari seperti itu. Nah, selanjutnya adalah instrumental learning. Nah, Thorndike menyimpulkan bahwa belajar bersifat instrumental, yaitu bertahap, bukan insightful atau langsung ke pengertian. Terlihat bahwa dalam belajar kungfu, misalkan ini mengajari kungfu dari hal yang paling sederhana, yaitu pertahanan, dengan mengkaitkan dari kebiasaan menggantung, menjatuhkan, dan memakai jaket. Nah, dengan kata lain, belajar kungfu dilakukan dalam langkah-langkah kecil yang sistematis dari pertahanan kungfu dahulu. Nah, yang tadi dalam film misalkan mencontohkan seperti menggantung, menjatuhkan, dan memakai jaket, bukan langsung melompat ke pengertian mendalam, yaitu tentang mempelajari kungfu langsung seperti itu. Jadi instrumental learning ini mengajarkan bahwa seseorang itu tidak langsung belajar ke poin utamanya, namun dia harus belajar dari kebiasaan yang dilakukan. Yang tadi si Dre ini selalu menjatuhkan jaketnya, jadi tidak digantungkan ke tempatnya, namun dibiarkan seperti itu saja. Nah, dalam instrumental learning ini, Mr. Han ini mengajarkan gitu bahwa kebiasaannya dalam menggantung, menjatuhkan, dan memakai ini harus dibiasakan. Nah, jadi poin utamanya adalah dari kebiasaan yang dilakukan gitu. Jadi tidak langsung melompat ke pengertian mendalam, yaitu tentang belajar kungfu seperti itu. Nah, selanjutnya belajar bersifat langsung tanpa mediasi pemikiran. Nah, hal ini juga terlihat dalam belajar kungfu yang diajarkan oleh Mr. Han kepada Dre. Nah, hanya berlatih mengenai bagaimana pertahanan, menyerang, dan menangkis dalam kungfu. Nah, jadi belajar bersifat langsung tanpa mediasi pemikiran ini adalah ketika seseorang atau individu itu belajar sesuatu langsung kepada tekniknya, langsung pada poinnya, tanpa harus ada mediasi pemikiran. Itu maksudnya tuh kayak apa ya, dipikirkan. Jadi ini akan belajar secara spontan, secara natural, dan itu akan diperoleh dari latihan, yaitu latihan dan juga proses belajar. Nah, dalam film ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Mr. Han ini mengajarkan kepada Dre tentang belajar pertahanan, belajar menyerang, dan juga belajar menangkis dalam kungfu. Selanjutnya adalah mengait tentang hukum Thorndike, yaitu ada the law of Breathness dan the law of exercise. Nah, dalam the law of Breathness ini terlihat nih dalam film ini di mana
ketika seseorang siap untuk melakukan suatu tindakan, maka melakukannya akan memuaskan. Yang terlihat ketika Dre sangat puas dan sangat antusias dalam turnamen kungfu, karena Dre sudah merasa sangat siap dalam menghadapi turnamen kungfu tersebut. Nah, selanjutnya adalah the law of pictures. Nah, terlihat dalam film ini, di mana Dre ini banyak berlatih kungfu hampir setiap hari, yang menimbulkan penguasaan yang bagus dalam jurus kungfunya. Nah, jadi dalam the law of readiness ini, di mana bahwa si individu atau seseorang dalam belajar itu sudah merasa yakin gitu, dan sudah merasa siap bahwa apapun yang dia pelajari, apapun yang dia lakukan latihan setiap hari, itu akan merasa dirinya itu sudah siap gitu untuk menghadapi sesuatu yang akan terjadi di depannya. Nah, lalu selanjutnya ada the law of presence ini, bahwa individu ini sudah merasa bahwa penguasaan dalam dirinya, penguasaan yang sudah dia pelajari itu sudah merasa matang dan juga sudah merasa mantap, sehingga dia mampu untuk melakukan sesuatu yang akan terjadi dan akan dilakukan oleh si individu tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih kesimpulan dari teori Thorndike ini. Nah, Thorndike ini berkesimpulan nih bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Itulah sebabnya teori koneksionisme ini juga disebut SR Bond Theory dan SR Psychology of Learning. Nah, selain itu, teori ini juga terkenal dengan trial and error learning. Dalam teori pembelajaran, stimulus dan respon sangat berpengaruh, terutama ketika kita dalam proses pembelajaran. Stimulus adalah lingkungan belajar kita, baik itu internal maupun eksternal, dan itulah yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulan. Belajar berarti itu adalah penguatan ikatan, asosiasi, sifat dan kecenderungan, perilaku, stimulus respon. Nah, teori koneksionisme ini berperan dalam proses pembelajaran yang memberi kesempatan kepada kita untuk ikut di dalamnya pada suatu hal atau tantangan yang menuntut kita untuk terus mencoba agar nanti diri kita terbiasa dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab buat teman-teman semua yang merasa bingung atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh nanti teman-teman bisa bertanya di kolom chat, yaitu di chat grup psikoanalisa dan behaviorisme. Buat teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan untuk menulis pertanyaan di grup chat psikoanalisa dan behaviorisme. Oke, teman-teman semua. Ya. Oke, teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih untuk kesempatan teman-teman telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, teman-teman, dan kita bisa belajar banyak hal dari teori belajar dari Thorndike ini. Dan sampai jumpa di presentasi belajar selanjutnya. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.